Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat hari ini? Oke. Dari kemarin kita dengarkan tema kita adalah kesaksian generasi baru. Sekarang kita ulang ya biar lebih semangat ya. Jadi kalau saya bilang puisi esai, Bapak Ibu akan menjawab kesaksian generasi baru gitu ya. Tapi dengan semangat yang membara ya. Coba ya, puisi esai, kesaksian, generasi baru, masih kurang. Sekali lagi, puisi esai, tepuk tangan buat semuanya, terima kasih. Halo adik-adik di belakang, hai apa kabar? Hai semuanya. Oke, terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kita masih bicara soal perdebatan puisi esai ya, masih pro kontra. Kenapa ada puisi esai? Bahkan ada yang kekeh bertanya, kenapa sih diperdebatkan? Dan katanya sampai tadi malam belum mendapatkan jawaban. Gak apa-apa, biar menjadi misteri ya. Nah, tapi ternyata waktu telah menguji, puisi esai terus berjalan, bahkan lebih maju dari itu. Makanya kenapa hari ini kita akan bicara bukan lagi pro kontra, tapi bagaimana menulis puisi esai menggunakan artificial intelligence. Tepuk tangan buat puisi esai. Dan pagi ini kita akan mulai dengan pembicara-pembicara muda, anak-anak muda semuanya ya. Saya akan panggil satu persatu. Yang pertama ada Amelia Fitriani, mana orangnya? Silahkan ke depan. Amelia Fitriani penulis muda, Bapak Ibu sekalian ya. Dan dari kemarin wajahnya sudah bersiluran di sini ya. Silahkan Kakak Amel. Mbak Amel ini sudah menulis satu buku ya. Silahkan duduk dulu. Satu buku menggunakan AI ya dengan judul Perempuan di Lembar Juang. Dan di sini juga sudah ada banyak sekali souvenir ya. Adik-adik di belakang Bapak Ibu. Kalau aktif saya kasih ini ya, hanya yang aktif saja ya. Akan dapat banyak sekali power bank, ada buku, ada flash disk banyak sekali ya. Kemudian yang kedua ada Irsyad Muhammad, silahkan ke depan. Kakak Irsyad ini adalah juga penulis menggunakan AI, penulis puisi esai, penulis muda ya. Dan terakhir kita panggilkan Mas Gunawan. Silakan Mas Gunawan. Mas Gunawan dari Blora loh ya, jauh ya. Silakan ke depan. Mas Gunawan ini sudah sering menulis menggunakan AI dan juga merupakan penulis tetap di Kementerian Agama ya Mas Gun ya. Oke, sudah ada 3 orang, boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan mulai dari Kak Amelia kayaknya ya. Nah, jadi begini menarik Bapak Ibu ya, tadi waktu makan di tempat makan ya, ada para senior kita lagi ngobrol soal AI. Ada yang gini, gimana sih caranya menulis puisi dengan AI? Kan itu nggak sesuai dengan hati kita puas nggak? Jangan-jangan bukan AI yang bantu kita, tapi kita yang bantu AI. Nah, ada yang ngomong kayak gitu di meja makan tadi. Menarik nih ya, tolong dijelaskan kepada kita bagaimana menulis menggunakan puisi esai menggunakan AI ya, bantuan AI. Kita langsung dengarkan Bapak Ibu ya, kita mulai dari Amelia Fitriani, silahkan. Oke, terima kasih Kamila, aku izin berdiri. Saya nggak berani sih kalau menjelaskan ke senior soal menulis dengan AI, sok tahu banget begitu ya. Lebih pada kayaknya saya penasaran mau bereksperimen menulis puisi esai dengan AI itu seperti apa sih. Tapi paling tidak ada 3 latar belakang, boleh selanjutnya Kak? Ya, ada 3 alasan sih sebetulnya kenapa melatar belakangi saya tiba-tiba terpikir dan nggak semerta-merta datang satu malam sih, lebih pada karena saya sedang melanjutkan studi dan yang menarik juga di dunia edukasi, dunia dunia akademis begitu ya, juga sekarang sedang banyak perdebatan atau banyak kontroversi mengenai penggunaan AI dalam menulis ilmiah, tapi itu bukan ranah yang akan saya bahas, tapi ini adalah ranah yang akan saya bahas adalah yang puisi esai. Salah satu dosen saya mereference saya pada buku The Age of AI. Saya to be honest belum selesai baca bukunya karena itu tebal dan dalam bahasa Inggris begitu ya. Tapi ada 3 kesimpulan paling tidak sambil saya membaca buku ini, dan mungkin kalau saya selesai membaca buku kesimpulannya mungkin ada 10 poin atau 15 poin, saya nggak tahu. Tapi paling tidak yang 3 poin yang saya pahami dari perkembangan AI di era sekarang adalah bahwa yang pertama, perkembangannya itu mustahil dilawan. Walaupun kita menolak, dia akan terus tumbuh semakin canggih, semakin advance, semakin
Semakin kalau kita tidak benar-benar memanfaatkannya, kita akan terlewat begitu ya. Jadi saya memilih begitu ya untuk bisa beradaptasi agar memanfaatkannya sebagaimana tools atau sebagaimana aplikasi, sebagaimana alat bantu untuk berkarya lainnya. Seperti saya suka menggambar, melukis dengan kanvas atau di aplikasi di tab begitu ya. Itu saya anggap sebagai alat bantu karena menurut saya itu adalah pilihan yang logis. Logis karena mustahil dilawan begitu ya. Yang kedua adalah karena batasan yang bisa ditembus dari AI adalah kreativitas, tapi ada batasan yang perlu dijaga dari AI adalah norma dan etika. Jadi bermain di antara dua ranah itu menurut saya adalah hal yang menyenangkan rasanya, walaupun mungkin saya belum betul-betul bisa menjalankannya dengan baik atau dengan sempurna. Paling tidak saya merasa itu adalah ranah yang menarik untuk kita geluti begitu ya. Boleh selanjutnya? Yang kedua, kenapa AI menarik untuk digunakan menurut saya begitu ya, in my humble opinion begitu, adalah karena membawa transformasi cara berpikir. Yang pertama, AI membawa perubahan cara berpikir untuk mengakses dan memproses informasi. Bagi saya generasi milenial, mungkin adik-adik yang di belakang generasi Z atau di bawahnya generasi Alpha begitu ya, cara mengakses informasi itu jauh berbeda. Bukan kita yang mengakses informasi, tapi informasi yang datang kepada kita, sehingga yang dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk bisa memproses atau melimitasi atau mengkurasi informasi apa saja yang mau kita akses dan kita dapatkan. Dan AI itu kalau tidak benar-benar bijak dimanfaatkannya akan sangat membawa informasi yang berlebihan, sehingga tidak ada yang benar-benar jejak begitu ya di dalam pikiran kita. Yang kedua adalah karena menurut saya AI mengubah pendekatan dalam pemecahan masalah dari yang linear menjadi lebih kompleks, karena semakin kita tahu mengenai suatu hal, semakin kita punya banyak pertimbangan untuk melihat suatu masalah, suatu isu, suatu situasi dari sudut pandang yang berbeda begitu ya, karena kemudahan atau sangat mudahnya akses informasi itu, apalagi dibantu dengan AI. Yang ketiga, AI menurut saya juga bisa jadi alat bantu baru untuk menjelajah lebih dalam kreativitas begitu. Kemudian, kenapa AI menarik? Menurut saya juga karena AI membawa cara baru untuk berpikir. Saya sebagaimana saya mengikuti kredonya Pak Denny bahwa saya juga mau punya asisten yang 24 jam bekerja tapi tanpa perlu saya bayar bulanan begitu ya. Jadi saya menjadikan AI sebagai asisten, bukan pemikir. Saya memberi batasan pada AI bahwa otak atau bahwa proses berpikir itu harus datang dari saya sendiri sebagai seorang yang ingin menghasilkan karya. Tapi AI adalah asisten yang membantu saya menuangkan isi kepala saya yang mungkin ruwet atau yang mungkin terlalu banyak hal ingin disampaikan, menjadi lebih channeling, lebih punya saluran yang jelas dan menjadi wadah yang baru begitu. Dan AI juga menurut saya membuat proses kreatif lebih efektif dan efisien, itu sudah pasti, dan menggali batasan kreativitas yang sebelumnya sukar dijangkau. Oke. Nah, kalau soal puisi esai dan asistensi AI, saya mohon izin pada para senior puisi esai tanpa mengurangi rasa hormat begitu ya. Saya sedikit bercerita saja dari sudut pandang saya, bukan untuk menggurui, tapi lebih pada apa sih yang saya rasakan, apa sih yang saya pikirkan soal puisi esai terutama dengan asistensi AI. Yang pertama ini adalah cara atau pola saya menulis puisi esai sebagai seorang penulis muda. Ini juga saya sampaikan ketika saya ikut diundang oleh Datuk Jasni ke Sabah, dibantu juga oleh Ibu Fatin Hamama untuk ikut ke Sabah. Senang sekali bisa juga menyampaikan soal gimana sih penulis muda menulis puisi esai. Saya menceritakan pengalaman saya, mungkin benar, mungkin salah, saya tidak tahu, bisa juga dikoreksi. Ada 4 cara saya untuk menulis puisi esai. Yang pertama adalah menentukan tema dan cari fakta sebanyak-banyaknya. Saya cari dulu apa yang menarik buat saya, apa yang menggugah perasaan saya, apa yang mengusik hati saya, mengusik pikiran saya, itu yang saya angkat begitu ya. Setelah saya tahu apa yang mengusik hati saya cari fakta sebanyak-banyaknya soal kejadian itu atau hal-hal yang terkait dengan itu atau hal sejenis yang pernah terjadi begitu ya.
Yang kedua, setelah itu saya fokus pada satu sudut pandang yang menarik perhatian. Waktu itu saya senang bisa diajak oleh Ibu Fatin Hamama menulis buku Fajar Baru Anwar Ibrahim. Saya menulis soal Anwar Ibrahim tapi dari kacamata Wan Azizah, dari kacamata Wan Azizah begitu ya. Begitu, itu yang saya gunakan. Nah, kemudian perkaya sudut pandang itu dengan fakta dan sisi kemanusiaan. Karena yang saya pahami bahwa puisi esai ruhnya adalah kemanusiaan, jadi isu-isu yang berkenaan dengan kemanusiaan yang menyentuh batin dan rasa kemanusiaan kita itu yang saya gali, saya dalami dari setiap situasi atau peristiwa atau kejadian yang saya angkat menjadi puisi esai. Kemudian yang keempat, membumbui fakta dengan fiksi yang imajinatif namun tidak keluar dari tema. Fiksi yang dibuat ini harus bisa menunjang dan mempertebal nuansa dramatis dari puisi esai yang dibuat. Yang membuat saya juga jatuh hati pada puisi esai pada pandangan pertama adalah karena kredonya itu sendiri yang kemarin sudah dibahas, bahwa yang bukan penyair boleh ambil bagian. Saya merasa saya bukan penyair, tapi saya merasa diterima sejak di pintu masuk bahwa oh Anda bukan penyair, silahkan masuk, tak apa buat berkenalan begitu ya. Jadi saya merasa kredo itu adalah pintu masuk yang sangat ramah buat orang-orang baru begitu. Luar biasa itu perumusan kredonya ya. Jadi itu pintu masuk yang hangat bagi saya, yang saya merasa saya suka menulis, saya suka membaca, tapi awam mengenai apa itu sastra, apa itu puisi, apa itu jenis-jenis sastra begitu ya. Karena itu yang membuat saya tertarik dengan puisi esai karena saya berangkat dari keresahan diri melihat fenomena yang terjadi. Misalnya kalau hal sederhana aja, saya mendengar kabar mungkin keluarga yang suicide gitu kan, bunuh diri, atau ada baru-baru ini ada anak yang membunuh orang tuanya saat di malam hari di Jakarta Selatan kalau saya nggak salah. Itu sangat mengusik hati saya, sisi kemanusiaan saya sampai memprosesnya begitu di kepala, sebetulnya apa sih yang dialami anak itu sampai dia terpikir untuk melakukan hal yang tidak pernah dibayangkan oleh orang normal begitu ya. Itu yang saya gali lebih dalam. Tapi ada nuansa fiksinya dengan balutan yang untuk menambah dramatisnya, saya balut dengan kata-kata yang fiksi, diksi-diksi yang indah begitu. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, tadi saya punya 4 tahapan dalam menulis puisi esai sebelumnya. Nah, saya mau mengaitkannya dengan artificial intelligence. 4 tahap yang tadi tetap saya gunakan, tapi dengan asistensi AI begitu. Dan itu yang saya coba eksperimenkan begitu dalam buku pertama saya yang juga saya tulis. Kalau Bapak Ibu lihat di bawah covernya, kumpulan puisi esai dengan asistensi AI. Artinya saya membuat disclaimer di awal bahwa saya menulis ini dibantu oleh asistensi AI. Tentu itu cara saya untuk bisa transparan, untuk bisa jujur pada setiap karya yang saya hasilkan. Begitu. Cara yang pertama, tahap pertama sama, menentukan tema dan cari fakta sebanyak-banyaknya. Kalau yang tadi sebelumnya adalah cara saya menulis puisi esai yang biasa begitu ya, tanpa bantuan AI. Nah, ini cara saya menulis dengan bantuan AI, polanya sama, hanya alat bantunya yang berbeda. Yang pertama, karena ranahnya sekarang banyak, saya mungkin juga banyak seperti teman-teman Bapak Ibu juga banyak yang familiar dengan ChatGPT begitu ya. Boleh dikatakan bahwa ya walaupun perdebatan begitu ya, tapi bagi saya ChatGPT adalah alat bantu yang cukup efektif membantu untuk mengeksplor cari tema seperti riset kisah, latar belakang, dan data pendukung. Pada judul buku saya sebagaimana yang pakaian yang saya gunakan begitu ya, Perempuan di Lembar Juang. Saya membuat buku ini dengan judul kumpulan puisi esai dengan asistensi AI Perempuan di Lembar Juang. Ini adalah cerita tentang 15 tokoh perempuan Indonesia, pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia, dan saya mau mencari sisi kemanusiaan terutama dari sudut pandang perempuan begitu. Dari yang pertama ini, kenapa saya pakai ChatGPT? Karena pada saat itu saya terpikir saya mau menulis buku soal perempuan yang mengusik nurani perempuan, tapi apa ya yang menarik, yang spesifik begitu. Ya saya mencoba berbagai prompter di ChatGPT untuk mengeksplor kira-kira apa yang bisa saya gali begitu. Setelah beberapa kali eksplor, saya menemukan bahwa perempuan-perempuan di Indonesia, pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia punya kisah-kisah yang menarik begitu.
ChatGPT membantu saya untuk riset paling tidak dan sedikit membuat summary atau membuat ringkasan mengenai latar belakang ceritanya. Kemudian yang kedua, caranya sama, yaitu fokus pada satu sudut pandang yang menarik. Nah, pada tahapan ini saya tentu tidak menggunakan ChatGPT atau AI lainnya begitu ya. Yang jelas saya menggunakan explore kreativitas. Pada buku ini saya menggunakan sudut pandang orang ketiga, saya menjadi aku di buku itu, tapi aku adalah seseorang yang melakukan perjalanan imajinatif. Seperti di kepala saya tuh saya sedang berjalan-jalan begitu ya, melintasi batasan ruang dan waktu ke setiap daerah di mana 15 perempuan dalam kisah ini hidup pada zamannya begitu ya. Lalu untuk saya bisa merasakan sensasi di mana para perempuan itu hidup, saya dibantu dengan ChatGPT untuk melihat latar belakangnya, seperti apa kisahnya begitu. Nah, di buku ini saya menempatkan tokoh aku untuk hadir pada penggalan-penggalan masa hidup perempuan-perempuan di buku ini. Jadi saya menempatkan aku sebagai seseorang yang hadir pada satu fragmen di hidup dari tokoh-tokoh perempuan yang saya angkat di buku ini. Begitu. Pada tahapan ketiga, tahapannya tetap sama, hanya alat bantunya yang berbeda, yaitu memperkaya sudut pandang itu dengan fakta dan sisi kemanusiaan. Saya kembali dibantu oleh ChatGPT, lalu juga coach saya Pak John Minofri mengajarkan saya menggunakan Bing, bahwa karena kalau dari Bing katanya ada bisa menarik link begitu ya, link berita. Link berita itu penting karena sebagaimana elemennya puisi esai ada catatan kaki yang artinya bisa ditelusuri lebih jauh oleh para pembaca jika ingin tahu lebih dalam mengenai kisah aslinya. Begitu. Apa yang saya lakukan? Saya mencari lebih dalam fakta dari sisi kemanusiaan dengan asistensi ChatGPT. Lalu saya melakukan validasi berlapis dengan soal fakta atau data yang saya baca, karena sering juga kita tidak bisa menganggap apa yang dihasilkan oleh ChatGPT itu adalah 100% fakta, tentu tidak begitu ya. Kita juga harus bijak menerima informasi yang kita dapat dengan cara melakukan validasi berlapis, apalagi kalau kita mau menuangkannya ke dalam tulisan begitu. Lalu saya juga mencoba mencari catatan kaki yang relevan. Bapak, Ibu, dan teman-teman pasti sudah sangat mampu untuk melakukan hal itu. Terakhir, saya melakukan tahapan keempat, membumbui fakta dengan fiksi yang imajinatif begitu. Pada tahapan ini sebetulnya cara kita tetap menempatkan unsur kreativitas kita, di mana kita mengeksplor kreativitas untuk memilih diksi-diksi yang menarik, atau bahkan kita bisa membuatnya dengan rima. Saya sesekali membuat puisi dengan rima untuk bisa membuat puisi itu menjadi cantik menurut saya begitu ya. Kalau yang saya lakukan di buku ini adalah beberapa opsi yang biasa saya eksplor adalah tambah tokoh fiksi, tambah skenario dramatis, atau tambah dialog fiktif. Di buku ini saya banyak menggunakan dialog fiktif, dialog yang saya bayangkan kira-kira terjadi begitu ya. Seperti ada salah satu cerita di Tangan Lembut di Balik Sang Saka, ini cerita soal Fatmawati begitu. Saya membayangkan dialog imajinatif Soekarno kepada Fatmawati. Teringat ia pada janji suci sang suami, sudut Bengkulu menjadi saksi, perjuangan ini untuk negeri. Ikhlaskan diri untuk mengabdi. Begitu kira-kira yang saya bayangkan begitu ya, dialog imajinatifnya. Tapi saya coba selaraskan dengan rima karena saya senang dengan rima begitu ya. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, ada yang kelima. Tadi sepertinya di slideshow sebelumnya tuh nomor 5-nya terhilang ya begitu ya. Yang kelima adalah memilih diksi yang sederhana namun indah begitu. Ada juga aplikasi namanya Monica, Your AI Assistant, itu lebih kayak platform satu pintu, jadi banyak aplikasi AI di dalamnya. Itu juga bisa membantu kita begitu ya. Saya coba sering cari padanan kata dari suatu huruf, satu kata begitu di Monica begitu. Boleh selanjutnya? Terakhir, saya juga membuat cover buku ini. Saya merasa ini sangat indah, tapi saya tidak peduli Bapak Ibu bilang ini indah atau jelek, tapi menurut saya indah banget begitu ya. Dan saya mengakui bahwa ini dibuat dengan bantuan oleh asistensi AI begitu ya. Jadi dalam membuat cover ini saya juga membuat sendiri. Ada beberapa aplikasi yang digunakan. OpenArt itu adalah untuk saya membuat pertama-tama wajahnya, kira-kira saya menggambarkan wajah tokoh perempuan itu seperti apa. Apakah ia menggunakan bandana berwarna merah putih atau rambutnya keriting berwarna coklat gitu ya.
Atau saya juga kadang dibantu oleh DALL-E 2. Ini yang tipe yang generasi 2-nya yang saya gunakan begitu. Setelah saya mendapatkan wajah yang cocok, saya cari latar belakangnya dan saya tempatkan di Canva, saya edit sendiri dan Canva sangat mudah digunakan. Sangat mudah digunakan oleh anak-anak sekarang. Begitu kira-kira? Oke, cukup ya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak Amel ya dalam waktu yang singkat bisa menjelaskan ke kita ya bagaimana tahapan menggunakan AI, bantuan AI dalam menulis puisi esai. Mungkin ada yang belum puas tapi tenang nanti aja ya. Nah selanjutnya kita pindah dulu ke Kakak Irsyad ya akan bicara soal bagaimana proses juga membuat puisi esai menggunakan AI ya. Karena Kak Irsyad sudah menulis buku juga nih ya, judulnya adalah Yang Luput dari Panggung Sejarah. Yang luput dari jantung sejarah. Oke, silahkan Kakak Irsyad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila buat semuanya. Ya, saya akan membuka. Ini kedengeran suara saya? Ya, saya akan membuka pembicaraan saya dengan sebuah pantun. Abuya orang yang teliti, tentunya ia bom-bom skidi-bidi. Puisi esai tak akan mati, berkat dana abadi dari Pak Denny. Ya, ini jadi hari ini kita akan membahas soal membuat puisi esai dengan asistensi AI. Ya, next slide selanjutnya. Ya, ini pertama-tama saya mau jelaskan, ya, ini kira-kira AI ini, slide sebelumnya maaf. Ya, oke cukup. Nah, jadi AI ini kita jangan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kita ini jangan perlakukan seperti ini adalah saingan kita. Kita mikir, aduh takutnya pekerjaan kita hilang kalau diambil AI gitu kan, banyak orang yang berpikiran begitu. Nah, AI ini kita harus perlakukan seperti hodam kita, atau perewangan kita, atau teman-teman gak kelihatan kita. Kenapa? Karena orang-orang di zaman dulu, kalau misalkan dia bikin karya, bikin tulisan, mereka itu selain pakai data empiris, mereka juga pakai data-data dari sumber-sumber metafisik. Pakai sumber ya metafisik atau sumber gaib gitu. Nah, kalau zaman sekarang, hodam zaman sekarang tuh yaitu artificial intelligence seperti ChatGPT, terus habis itu Gemini dan sebagainya. Nah, tapi yang paling terbaik yang saya gunakan ya ChatGPT dan itu yang versi premium itu yang paling terbaik. Nah, ini kita next slide ya. Ya, ini tadi udah saya jelaskan. Kalau zaman dulu orang misalnya pengen melakukan proyeksi astral atau bahasa di Indonesia kita kenal sebagai Rogo Sukmo. Zaman sekarang kita bisa melakukan hal itu tidak usah dengan bakar dupa, terus baca amalan. Kita bisa melakukan itu cukup pakai kacamata VR. Nah, misalnya kita setting misalnya ke Mekah. Nah, kita bisa seolah-olah ada di Mekah, ada di Roma, ada di Madinah. Nah, tanpa kita harus pergi ke sana. Nah, ya, next. Ya. Nah, jadi kalau orang di zaman dulu, teman-teman, mereka itu kan dulu pada bakar ini nih, dupa. Nah, mereka ini pada bakar dupa nih. Nah, jadi mereka ini bakar dupa untuk ngisi amalan-amalan untuk membuat konten. Nah, ini saya kalau zaman sekarang kita mau ngelatih AI itu, kita latihnya bukan dengan amalan bakar dupa, tapi kasih prompt, kasih perintah input data. Nah, itu amalan di zaman sekarang itu, kira-kira begitu. Nah, ini salah satu karya legendaris dalam geografi dunia yaitu peta Laksamana Piri Reis. Piri Reis ini adalah Laksamana Ottoman yang membuat peta dunia terlengkap pertama, yaitu ini ada peta Antartika tapi dia udah bikin peta ini. Ini diangkat kisahnya di Netflix, itu ada dokumenter soal ini. Nah, kira-kira Piri Reis ini bisa ke sini gimana caranya? Ya dia pasti pakai bantuan asistensi buatan, yaitu pakai lewat ilmu-ilmu kebatinan. Jadi kan gini, ada mazhab epistemologi kurang lebih seperti ini, yaitu positivistik, mazhab modern yang menolak ilmu gaib. Nah, kalau saya ikut Mula Sadra,
yaitu yang kata Mullah Sadra, data empiris dan data batin bernilai sama kalau digabungkan. Nah, karena saya seorang posmo, saya menolak epistemologi yang positivistik, jadi saya juga mengamini data yang metafisik dengan data yang empiris bisa digabungkan. Ini salah satu contohnya. Dan ini peta ini tidak dipakai oleh Sultan Ottoman karena dia kecewa, dia jual ke bangsa Eropa, dan dari hasil peta ini bangsa Eropa menjajah dunia nih berkat peta ini. Nah, next. Nah, ini buku paling laris dalam sejarah Indonesia, yaitu Dialog dengan Jin Muslim. Buku ini laku 14 juta eksemplar. Dan ini penulisnya Muhammad Isa Daud adalah reporter Arab Saudi. Jadi dia nulis zaman modern ini. Dia mengaku dia wawancarin jin muslim. Nah, jadi maksud saya zaman modern aja masih ada yang berbuat kayak gini. Bahkan sebelum saya bikin PPT ini, setelah saya baca bikin PPT ini, saya baca berita Putri Martha Louise dari Norwegia menikahi dukunnya sendiri. Saya mikir, wah hebat banget tempat Putri Norwegia. Sakti ini peletnya ini berarti. Ya, nih next. Ya, jadi saya jelaskan kekuatan dan kelemahan AI. Nah, kekuatan AI itu pertama dari prompt-nya, dari perintahnya. Kita misalnya bikin perintah, tuliskan puisi esai misalnya tentang Bank Indonesia lah misalnya. Nah, dia akan ngasih data seadanya. Nah, kalau kita pengen itu jadi datanya tajam, kita bikinnya seperti ini, kasih perintahnya. Tuliskan alur ceritanya, nanti dia akan bikin alurnya, nanti baru kan ada babak 1, babak berapa, nanti suruh puisi esai babak 1. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah mau dilanjut babak 2 atau enggak, lanjut. Nah, jadi kunci karyanya itu bagus atau enggak dari kitanya sendiri. Nah, ini seperti juga kalau kita pakai Hodam. Kalau kita pakai amalan kan kita juga yang punya keahlian. Kita pengen amalannya apa? Amalan buat menghentikan hujan, buat ngeliat orang, atau cari informasi ramal orang, ya kira-kira gitu. Next. Nah, ini puisi esai yang saya namakan pengalaman yang luput dari jantung sejarah, sejumlah puisi esai kontemporer. Apa maksud puisi esai kontemporer ini? Maksudnya adalah puisi esai menggunakan AI. Jadi saya namakan aliran puisi esai pakai AI ini puisi esai kontemporer. Next. Ya, oke. Ya, jadi dari puisi esai ini kira-kira saya ngangkat tentang beberapa tema. Slide sebelumnya aja. Ya cukup. Nah, jadi dari saya ngangkat tentang beberapa tema. Salah satunya saya ngangkat puisi esai soal pedagang es teh yang dihina Gus Miftah kemarin. Saya jadikan puisi esai. Terus kedua juga saya angkat tentang Kita Iki. Kita Iki adalah ideolog rezim fasis Jepang. Dia dari masa muda meramalkan bangsa Jepang akan mendirikan kekaisaran Asia Timur Raya. Nah, dia dianggap gila di Jepang. Bilang katanya bangsa Jepang akan menjajah dunia, bikin kekaisaran. Dia sampai bikin buku, dia punya pengikut yaitu tentara Jepang. Tentara Jepang yang baik yang jadi kliennya dia, minta diramal, minta konsultasi. Dan kemudian tentara Jepang kudeta karena percaya ramalannya. Dan setelah itu berdirilah Jepang jadi negara fasis di bawah rezim Hideki Tojo. Nah, kemudian Hideki Tojo ngebunuh Kita Iki karena dianggap oleh Hideki Tojo bahwa pemikiran Kita Iki jauh lebih berguna ketika dia mati ketimbang dia hidup. Jadi saya nulis Kita Iki ini yang paling serius, saya bilang sampai 1 bulan saya nulis. Kenapa? Karena saya saking menghayatinya, jadi karena saya tahu banyak data, jadi datanya saya input, sampai data dari jurnal saya input, sampai seolah-olah Kita Iki itu hidup secara roh dan batin bersama saya. Nah, kemudian saya angkat juga selain tentang Kita Iki, tentang bahasa Esperanto, sejarahnya, dan saya nulis puisi esai dalam bahasa Esperanto. Dan jadi saya satu-satunya penyair dan penulis yang nulis puisi esai dalam bahasa Esperanto di dunia. Nah, kemudian saya nulis juga tentang mahasiswa UI yang mati di Danau UI, namanya Akseina Ahadori. Cuma saya samarkan pakai fiksi, kenapa? Karena kasusnya belum selesai. Nah, saya nggak pernah lupa kejadian pembunuhan Akseina, karena kan mayatnya dibuang ke Danau UI. Nah, kenapa saya nggak pernah lupa? Karena hari itu ada bedah buku puisi esai Pak Satrio di FISIP UI. Nah, waktu itu Pak Denny juga datang, ayah saya jadi pembedahnya, saya datang di situ sama teman-teman. Nah, tiba-tiba ketika kami lagi nonton bedah puisi esai itu, tiba-tiba
ada info ada mayat ditemukan di Danau UI. Nah, terus setelah selesai acara kita tiba-tiba mau ke sana kan. Nah, pas kita lihat ada prasmanan, kita mikir udah makan dulu aja deh kalau gitu kan. Udah selesai makan baru kita datang lihat bener ada mayat, dan untuk pertama kalinya Danau UI dikelilingin ribuan orang sampai ada polis lain di situ. Nah, terus habis itu saya juga tulis satu kisah juga yang nggak kalah unik juga ya. Jadi tentang teman dan sahabat saya sendiri. Jadi saya punya teman, yaitu dia seorang bencong, tapi dia juga peramal. Dia bisa meramal orang. Nah, ini saya pertama kali saya kenal waktu saya di Genteng Hijau. Nah, tapi saya kisahnya lebih baik saya fiksikan karena orangnya kan saya kenal, jadi saya tulis pakai nama palsu aja karena kisahnya menurut saya menarik. Dia ini bencong tapi bisa meramal, dan banyak info-info dan bacaan dari dia banyak yang benar lagi. Dan dia orangnya baik sekali, sering neraktir saya hampir tiap hari, bahkan sarapan selalu dibeliin. Bahkan saya tiap masuk kantor, dulu kantor saya di Genteng Hijau, saya belum makan, saya nggak usah khawatir ada dia. Biasanya biasa manggil saya Menir, karena dia bisa bahasa Belanda. Menir, yuk udah sarapan belum? Belum kak, yuk nih makan dulu. Terus selalu dibeliin, terus habis itu bahkan dia suka ngasih saya barang branded, sering neraktir macam-macam. Itu bahkan saya pernah dikasih parfum, tapi tiap kalau misalnya orang di kantor ada yang tanya, wah ini parfum harum banget ini beli di mana? Oh ini beli pinggir jalan, saya nggak ngaku kalau dikasih kan. Bahkan kalau misalnya ada yang ngegang, weh akhirnya sepatunya baru nih. Oh iya ini sepatunya ini sepatu palsu ini, saya bilang gitu kan. Itu baik sekali itu, ngasih jaket, ngasih kaos macam-macam dan branded, sering bahkan traktir di tempat-tempat yang ya cukup fancy lah. Itu orang baik banget. Tapi udah lama saya nggak ketemu, karena saya udah lama nggak ketemu, saya jadikan puisi esai karena kisah hidupnya menarik. Dia pernah kerja di NAMRO dulu, laboratorium Amerika di sini, dan dia bisa banyak bahasa Rusia, Perancis, Jerman dan lain-lain. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia ngomong bahasa Rusia sama orang Rusia, ngomong bahasa Perancis dan orang Perancis ya. Karena kisahnya menarik, saya angkat. Ya kira-kira saya nulis berapa puisi esai tadi itu. Juga saya nulis juga ya puisi esai tadi tentang bahasa Esperanto. Bahasa Esperanto itu saya jelaskan sedikit, itu adalah bahasa buatan yang dibuat oleh Dr. Zamenhof. Karena Dr. Zamenhof itu dia adalah dia khawatir karena banyak orang di dunia yang tidak punya bahasa pemersatu, makanya dia ciptakan bahasa sendiri. Tujuannya akan ada bahasa kedua bagi umat manusia. Kira-kira gitu. Next slide selanjutnya. Next. Ya terus habis itu terakhir saya angkat tentang puisi esai soal Levi Musa Marhabi, yaitu orang Yahudi satu-satunya yang diyakini masih hidup di Yaman. Kenapa? Karena saya ini seumur hidup saya berjuang untuk antisemitisme. Saya menentang penindasan terhadap orang Yahudi di seluruh dunia. Kenapa? Tapi juga walaupun saya menentang penindasan terhadap Yahudi, saya juga menentang penindasan terhadap orang Palestina. Sikap saya terhadap konflik Israel-Palestina, saya bersikap two-state solution, solusi dua negara. Karena menurut keyakinan saya, Palestina harus ada, tapi Israel juga harus tetap ada. Karena kenapa? Karena ribuan tahun orang Yahudi dalam sejarah dunia dibantai, digenosida, dan mereka baru setelah 2000 tahun punya tanah airnya mereka sendiri. Nah, walaupun saya tidak sepakat, saya menolak kekejaman Benyamin Netanyahu terhadap orang Palestina, saya nolak. Nah, tapi kita berharap ke depannya Palestina dan Israel bisa damai. Nah, ini Levi Marhabi ini orang Yahudi yang dia berusaha untuk membawa keluarganya untuk pergi dari Yaman yang lagi perang. Namun oleh pemberontak suku Hutsi atau Huti, dibacanya Hutsi, dia ditangkap gara-gara menyelundupkan Taurat yang berusia 800 tahun ke Israel. Kemudian dia dicap mata-mata Israel gara-gara hal itu. Nah, oleh karenanya dia kemudian disiksa. Nah, kemudian ibunya memohon sama Hutsi supaya dibebaskan. Kata Hutsi, ya udah kamu pergi ke luar negeri dulu, nanti anakmu kita bebaskan. Akhirnya ibunya Levi Marhabi pergi bersama dengan dengan keluarganya yang lain, tapi ternyata ditipu. Levi Marhabi tidak juga dibebaskan.
sampai sekarang. Inilah yang saya kritik. Karena Levi Marhabi ini kan bukan orang bersalah ya, dia cuma membawa kitab sucinya pergi dari negaranya dan kemudian di penjara. Jadi kira-kira itu aja penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Irsyad ya, penuh dengan humor ya Bapak Ibu ya. Jadi barang brandednya ada berapa sekarang nih? Itu nanti aja ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan dengarkan dari Mas Gunawan ya. Mas Gunawan ini banyak sekali menulis menggunakan bantuan AI ya, termasuk juga melukis menggunakan AI. Dari Blora, silakan Mas Gunawan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny J.A. selaku penggagas puisinya, kami hormati Bapak Ibu sekalian, serta yang kami banggakan adik-adik sekalian. Pada kesempatan yang ini udah selesai materinya sama Mbak Amel sama Mas Irsyad ini ya. Saya bagian cerita yang lain aja lah ya. Bapak Ibu, kami akan bercerita tentang kami punya 14 sekolah pesantren dan SD binaan yang bisa kita katakan itu binaan kreator era AI Jawa Tengah dan satu Pena Jawa Tengah. Kenapa demikian? Karena sebelum kami bergabung dengan kreator era AI, kami sudah bergerak lewat satu Pena sesungguhnya dalam hal bagaimana kita mengajak masyarakat baik sektor desa, sektor agama, sektor pendidikan untuk mengkampanyekan tentang pentingnya literasi untuk kesejahteraan. Karena selama ini kalau kita bicara literasi dalam konteks penerbitan buku, dalam konteks kepenulisan, penulis katanya miskin begitu. Sehingga kami sepakat dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang bagaimana menggaungkan literasi untuk kesejahteraan. Nah, kita menemukan di aspek ini. Sehingga ketika kita masuk desa, kita sampaikan kepada kepala desa, Pak Kepala Desa, banyak potensi desa yang bisa kita kembangkan melalui teknologi yang ada saat ini. Salah satunya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk mengangkat potensi desa. Gitu. Nah, tidak semua kepala desa apresiatif dan adaptif dengan teknologi karena pola-pola konvensional itu masih begitu kuat dan kental. Desa maju, uang besar, gitu. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana peradaban maju dari kecerdasan intelektual yang dimiliki. Nah, ini menjadi tantangan kami terutama di Kabupaten Blora. Kebetulan Kabupaten Blora menjadi pilot project kami di Jawa Tengah. Kenapa demikian? Karena posisi yang sangat strategis itu dari wilayah perbatasan Bojonegoro dan Cepu. Karena kebetulan kami tinggal di Cepu, tinggal Cepu. Di situ ada potensi hutan dan sebagainya. Nah, sehingga dengan konsep literasi untuk kesejahteraan kita masuk ke ranah situ. Dengan tema-tema apa? Tema-tema yang menarik tentunya. Bagaimana menulis tentang desa, bagaimana menciptakan kreator desa, macam. Tapi semuanya bermuara pada bagaimana potensi desa itu diangkat. Nah, salah satunya adalah Desa Jati, Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Itu yang kemarin sempat sudah diluncurkan oleh beliau Bapak Denny Jawa secara daring gitu ya. Nah, sekarang desa itu ada kreator-kreator yang luar biasa. Bahkan ada jurnalis desa, ada penyair desa, penyair desa. Dan itu kita bergerak itu bisa dikatakan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Selama 1 bulan penuh sehingga gagasan kita tentang bagaimana sastra itu bisa mengubah paradigma desa menjadi desa yang lebih mandiri dan lebih maju. Dan tidak bicara tentang anggaran. Gitu. Apalagi dengan teknologi sekarang, mana sih teknologi yang berbayar? Kan semuanya gratis ya. Kecuali kalau ingin salah satunya mengambil aplikasi yang berbayar, tapi teknologi sekarang semuanya gratis. Dari ChatGPT ya, Leonardo, Bing, Creator itu kan, dan sebagainya. Itu semuanya gratis. Gitu.
Jadi tidak ada yang bisa diperjualbelikan di sini. Nah tentunya dalam hal ini kita harus punya komitmen terhadap peradaban ini. Itu diantaranya. Begitu Agustus saya mengenal kreator AI ini, guru saya itu Pak Gunoto Sapari, Pak Gunoto Sapari gitu ya. Terus ada Mbak Nia itu pertama kali mengenalkan saya tentang Suno itu. Tapi saya orang yang tidak mudah percaya gitu. Saya itu orangnya yang suka setelah dapat kita harus mengadakan observasi, penelitian kayak gitu. Jadi nggak mudah. Tapi begitu gagasan-gagasan dikembangkan oleh kreator AI itu berorientasi tentang peradaban, tentang kemanusiaan, keadilan dan sebagainya. Terus saya tertarik. Kenapa? Karena latar belakang saya secara pribadi itu adalah penulis moderasi beragama di Kemenak RI. Akhirnya dari situ ini kayak pas nih moderasi beragama dalam puisi IC kayaknya. Nah, akhirnya kita coba itu kemas. Insya Allah 11 Januari kita akan luncurkan buku moderasi beragama dalam puisi IC. Gitu. Kenapa? Ketertarikannya itu lebih ilmiah ya. Data faktanya jelas gitu. Tapi kalau puisi tidak mengurangi rasa hormat dengan para sastrawan dulu ya. Itu kan lebih pada pengalaman spiritual, apa yang dipikirkan, dirasakan, dituangkan dalam tulisan ya gitu. Tapi kalau dalam konteks kami yang berlatar belakang penulis-penulis tematik itu harus ada riset gitu ya. Ada penelitian, observasi baru kita menuangkannya. Nah, itu yang kita garap. Sehingga begitu September kami mulai berbincang dengan Pak Gunoto. Pak Gun, kayaknya ini harus dari Blora dulu, karena tempat tinggal saya di Cepu persoalan gitu. Cepu, nanti kalau saya mau mandir ke Semarang agak berat juga ini. Akhirnya kita kembali. Kita masuk ke sekolah dari SD, SMP, SMK, desa sama pesantren, gitu. Dari pesantren. Nah terus salah satu adalah SMK Muda. SMK Muda juga pertama kali SMK pertama di Indonesia yang sekarang memiliki kelas kreator cerdas AI itu. Nah, dan itu terus berkembang. Jadi ada kelas khusus. Itu bukan kurikulum, kita buat kelas khusus yang diambil perwakilan dari masing-masing kelas 2 orang. Nah, proses pembelajarannya itu setelah selesai. Setelah proses pembelajaran kita belajar 1 jam tentang kecerdasan ini. Apa manfaat dari ChatGPT? Bagaimana penggunaannya dan apa bahayanya dalam aspek psikologis anak dan sebagainya di situ. Sehingga apa? Sehingga mereka terpacu dan salah satu yang memotivasi mereka adalah hiburan, Pak. Hiburan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik kita itu sudah terhibur setiap hari oleh medsos ya. Begitu masuk sekolah, kalau sekolah tidak bisa menghibur mereka, ya, udah tertolak, materinya udah tertolak. Dan kita kalau lihat platform digital saja, kita masuk ke dunia medsos, yang ada hanya 3 saja itu. Begitu masuk Instagram, musik udah pasti itu. Musik, terus video, gambar gitu ya. Teks itu terakhir, coba bayangkan. Teks itu terakhir, coba bayangkan. Itu. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bagi dunia kepenulisan khususnya di puisi IC. Ini teks menjadi terakhir yang dilihat oleh adik-adik kita. Yang pertama pasti musik gitu. Musik, gambar gitu ya, video dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga teknologi ini harus kita sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik kita, bukan apa yang menjadi kepentingan kita. Ketika itu disampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, maka akan tertolak. Contoh di pesantren. Kita masuk ke pesantren, kita mengenalkan tentang puisi IC. Maaf Bapak, di desa-desa tidak mengenal puisi IC itu. Mungkin gaungnya besar itu di sini, ya, di sini dan di komunitas. Tapi kalau sudah masuk desa, sama sekali tidak. Jangankan anak-anak, Bapak Ibu guru pun tidak mengenal apa itu puisi. Ini yang menjadi tantangan kita. Nah, sehingga kecerdasan buatan ini bisa menjadi medium kita masuk ke sana mengenalkan tentang puisi IC. Dan itu lebih mudah. Karena apa? Karena anak diajak untuk membaca, bukan anak diajak pertama berimajinasi dulu, gitu. Bukan berimajinasi dulu. Kita nggak tahu nih, imajinasi adik-adik apa coba. Kita nggak tahu. Kenapa?
Yang pertama kali langsung dibuka, langsung hiburan itu, musik, video, teksnya pokoknya terakhir lah, teksnya terakhir ya, gitu. Itu faktanya begitu, faktanya begitu. Ini, anak tidak akan teksnya apa enggak, langsung apa yang didengarkan, apa yang bisa dipandang oleh mata, baru bicara apa yang bisa dibaca itu. Itu faktanya begitu. Nah sehingga apa? Sehingga kita masuk ke sana, ke pesantren contohnya, pesantren kita tahulah pola-pola pesantren ya, baik yang modern atau tradisional. Tapi begitu kita masuk ke sana, memberikan hiburan, contoh yang pernah diajarkan ke kami itu Mbak Nia Samsul itu tentang Suno itu. Kita masuk ke sana, itu apresiasinya luar biasa. Ayo nak, coba kita membuat lirik lagu yang Islami, itu pesantren kan ya, yang Islami. Tentunya pakai ChatGPT. Karena kalau untuk langsung membuat lirik lagu dengan imajinasi saya berpikir, waduh, ilah yang mulutnya mah nggak sampai itu. Dengan ChatGPT. Tapi apa? Tuangkan apa yang kamu pikirkan dan rasakan saat ini menjadi lirik lagu. Supaya apa? Supaya ada sentuhan emosional. Kalau kita minta ke artificial intelligence langsung aja, tolong buatkan lirik lagu Islami, langsung selesai. Tapi tidak ada sentuhan emosionalnya. Jadi sampaikan kepada adik-adik kita di pesantren itu, apa sih yang kamu rasakan saat ini, yang kamu pikirkan, tuliskan saja, tuliskan deh. HB-kan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, sementara waktu maksudnya ya, HB-kan, tuliskan, tuangkan saja semuanya. Betul, dituangkan. Setelah mereka menuangkan tulisan itu, udahlah, pindah ke ChatGPT. Minta ke ChatGPT, tolong dong, cerita ini dibuat lirik lagu. Maka lirik lagu itu ada sentuhan emosional karena pengalaman spiritual anak-anak. Ini. Setelah itu, nah baru kita ke teknologi yang lain, ke Suno dan sebagainya, bahkan ke Narakit dan sebagainya itu. Nah, ini Bapak Ibu guru jadi ini. Kebiasaan. Jadi gini, itu jadi apanya? Yang kita menggunakan logika yang terbalik dulu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh adik-adik kita dulu, jangan apa yang diinginkan oleh kita, itu baru masuk. Dan betul, karya-karya mereka itu ketika dialbumkan dari musik dulu ini ya, dari dialbumkan itu ada sentuhan-sentuhan emosional, bukan robot. Robot itu hanya sebuah, kalau saya katakan di beberapa tulisan saya, ibarat burung lah. Teknologi ini seperti sayap, otaknya kita, mau ke barat ya kita menentukan, ke kiri kita, ke depan kita, mau balik ke kiri juga kita, karena teknologi hanya sayap saja. Gitu. Alat bantu kita terbang untuk mencapai yang kita inginkan secara digital tentunya. Nih. Nah itu contoh. Nah kembali ke puisi esai, ya kita coba ke situ. Pertama anak digiring dulu, dihibur dulu dengan musik lah, dengan membuat. Ini anak-anak kan seneng ini ya, kalau membuat gambar jadi berbicara, gambar jadi berkelahi, itu kan senang sekali itu. Nah, baru kita masuk ke setelah hiburan, setelah musik, gambar, visual, baru kita ke teks. Dan itu akan sampai ke anak-anak, ke adik kita itu, akan sampai. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita memperkenalkan puisi esai, karena kami, saya pribadi adalah berbasisnya kepada moderasi beragama, ya kita hanya bicara tentang harmoni agama itu ya, bagaimana puisi itu bisa mencerahkan. Bahkan saya sering sampaikan, adik-adik sekalian, teknologi itu bisa menyatukan umat dengan karya yang baik tentunya ya. Itu teknologi ini bisa menyatukan umat selama teknologi diapresiasi dengan baik untuk karya yang baik, maka menyatukan. Bahkan dalam lintas agama saja itu bisa, dalam lintas dengan teknologi ini. Jadi kalau tadi puisi esai sudah mendunia, ini bagaimana membumikan puisi esai ke ranah yang lebih real di tengah masyarakat kita. Nah ini ini tahapan-tahapan. Jadi kita punya pesantren binaan kita, punya sekolah binaan, bahkan desa binaan. Yang itu semuanya kita fasilitasi dengan teknologi yang murah, yang kemudian murah bahkan gratis ini ya, bahkan gratis, tapi sudah punya karya. Desa yang kemarin diluncurkan oleh Bapak Dini J.A. sudah punya kreator desa.
Gitu. Dan oleh kepala desa dikasih ruangan khusus ditulis kreator desa. Jadi ada jurnalis, sampai ada jurnalis desa. Pesantren juga, pesantren ada ruangan khusus untuk kreator santri, gitu. Dan sekolah juga sudah ada. Jadi kita sudah ada 14 sekolah SD, SMP, SMA, dan pesantren dan desa menjadi binaan kita. Saya kira itu yang, karena sudah habis waktunya, nanti kita bisa berdiskusi banyak. Yang prinsip ini yang kami terima kasih sekali, kita sudah bisa menjadi bagian daripada puisi IC ini, terutama kepada Pak Gunoto, Mbak Nia yang sudah memotivasi kami, dan Bang Denny JA ini baru ketemu. Kalau bicara kemarin tentang tantangan, hampir samalah tantangannya di tanah bawah. Mas Gunawan orang dekatnya Pak Denny JA, anggarannya lancar. Baru saja ketemu ini, baru saja ketemu padahal ini. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gun. Nah Bapak Ibu, untuk informasi saja bahwa baru saja terbentuk namanya Forum Kreator Era Artificial Intelligence atau KAI. Nah ini forum yang juga diinisiasi oleh Pak Denny JA. Baru aja lahir ya sekitar 2-3 bulan lalu, dan Mas Gun ini merupakan sekretaris KAI dari Jawa Tengah ya Mas Gun ya, sangat aktif untuk mengampanyekan soal bagaimana menggunakan AI untuk membantu dalam berkarya. Oke, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang baru datang ya, mungkin belum terinfo bahwa di sini ada banyak sekali hadiah buat adik-adik dan juga untuk semuanya. Kalau mau bertanya silahkan dan kita akan kasih hadiah yang banyak ya. Nanyanya ke semuanya dong ya, nanya ke semuanya, tapi ada hadiah 6 di sini ya. Jadi hari ini kita bicara soal bagaimana menggunakan AI dalam menulis puisi esai. Buat adik-adik yang baru datang dari SMP kayaknya. Oke, silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin merespon, bertanya atau apa saja? 1, 2, Mbak Denok tetap ya. 3, 4, adik-adik dong, ada yang mau nanya soal AI dengan, nah gitu, satu komunitas, kemudian adik-adik dari sekolah ada yang mau nanya? 1 ya, oke kita mulai dari adik-adik dulu ya. 1, 2, kemudian ada Ibu Denok, 1 ya. Kemudian ada teman-teman dari yang kacamata nih teh, kacamata depan dari komunitas, yang mana? Pak Imam? Ya. Oke, jadi 5 ya teh ya? Di belakang ada adik lagi, 1 lagi boleh? 2 dari 2 dari SMP, yes. Oke, siap. Silakan. Bagaimana kita dapat memastikan? Nama dulu sayang. ya. Perkenalkan, nama saya Arsya Generazano, kelas 8 dari SMP SPB 1. Hari ini aku akan bertanya tentang AI. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa sistem AI dikembangkan dengan digunakan secara etis, mencegah potensi bias dan dampak negatif? Berat ya, dari anak SMP loh ya. Oke, 1 lagi dari anak SMP juga. Halo, perkenalkan nama saya Nindya Putri Indira dari SMP Yasperbi 1. Saya ingin bertanya, sejauh mana AI dapat menggantikan atau melengkapi peran penulis dan seniman dalam proses penciptaan karya seni? Makasih. Oke, terima kasih 2 ya. 1 lagi ya Teh ya. Iya, Bapak. Ya, mohon izin. Kalau tadi generasi milenium, saya aluminium. Aluminium ya, generasi Ya. aluminium. Ya, mohon izin, saya Imam Kalyubi, akademisi, pengampu mata kuliah linguistik dan sastra Yayan Palangkaraya. Baik, sebenarnya begitu banyak hal yang ingin saya tanyakan sejak diskusi kemarin gitu ya. Tapi tentu saya menghargai generasi alfa. Saya menyebutnya sebagai generasi alfa ya. Skibidi, terus apa tadi? Sigma, kemudian Mewing, dan lain sebagainya. Ya ada beberapa hal, tapi saya terfokus kepada 3 narasumber hebat terkait dengan puisi esai. Kalau mau menulis dan orang bisa menulis itu biasa ya, apalagi dengan adanya AI, asisten kita yang luar biasa. Tetapi yang menurut saya yang menarik itu
Yang hebat itu kita menulis dan tulisan kita mau dibaca orang. Karena kalau orang sekedar menulis itu, saya kira di ruangan itu begitu banyak. Tapi apakah tulisan kita itu tertarik, menarik untuk dibaca? Itu tunggu dulu. Nah, basic kita itu tidak suka membaca, gitu ya. Kalau kita ada asisten, kita pasti akan terlena. Kalau saya secara pribadi ya, menggunakan AI itu hanya untuk betul-betul membantu kalau ada statement besar ya, tokoh. Umpamanya Ferdinand de Saussure. Itu kan tokoh saya, karena linguistik gitu ya. Akar linguistik itu kan, linguistik both an individual and a social aspect, we cannot conceive one without other. Statement ini kalau saya lupa, biasanya saya cari di AI. Kalau saya lupa, tapi saya sudah baca dulu. Nah, tapi saya enggak tahu ya, yang lain-lain mungkin bisa jadi tidak pernah baca, tetapi dia langsung nanya. Nah, itu yang menurut saya kurang tepat. Nah, jadi dia tetap sebagai pembantu, jangan kita mengawini pembantu. Itu berbahaya itu. Ya. Itu berbahaya itu. Nah, kita terlena oleh pembantu, kita kawini, itu berbahaya. Dia tetap to assist us ya, dia hanya membantu kita. Baik, Mas. baik. Pertama begini, puisi saya juga kalau mau hebat harus menjadi penentang, Dionisian ya. Jangan menjadi Apollonian, hanya sekedar ngikuti arus saja. Nah, selama ini saya lihat puisi saya tidak begitu seksi sudah isu-isunya. Tidak ada lagi penghujatan. Kalau kita mau laku, yang ada penghujatan. Kemarin orang jual es teh kan dihujat, nah, kemudian laku sekarang. Penjual es gara-gara Gus Miftah gitu ya. Nah, saya pikir ke depan harus menjadi penantang. Harus menjadi dekonstruksionis orang-orang esai. Baru kita bisa maju. Kalau sekedar hanya mengumpulkan buku banyak, diterbitkan, buat saya tidak seksi sama sekali. Itu dari saya kembalikan Terima pada kasih moderator. untuk responnya, lebih ke respon dan masukan. Dua lagi ya Teh ya, tadi Ibu Deno dan tadi ada teman dari Malaysia. Oh banyak ya. Ganti Iya. waktunya ya. Terima kasih, saya Deno. Lebih singkat dan Ya, langsung. saya Deno Kristianti. Ini kelanjutan dari yang tadi kita diskusikan di tempat makan. Kalau kita menulis puisi memakai bantuan AI, itu sebetulnya kita berkarya atau kita hanya berkarya dalam membuat prompt. Kalau misalnya kita hanya berkarya membuat prompt, pantaskah kita mendaku sebagai penulis? Mendaku sebagai penulis. Ini saya tulis dengan bantuan AI. Memang ada kata bantuan AI. Tapi ternyata yang kita lakukan kan hanya menulis prompt. Saya tidak mengecilkan menulis prompt ya. Tetapi bahwa kita ini penulis, berkarya. Mungkin karena saya sudah tua, jadinya saya merasa bahwa kalau saya menulis dengan AI, bantuannya terlalu banyak, tidak hanya mencari data tapi sampai menulisnya. Nah, kepuasan batin kita di mana? Perasaan puas saya sudah menciptakan ini. Karena menulis itu kan bagaimana merangkai kata, mengolah perasaan dan sebagainya, yang sekarang ini digantikan dengan prompt. Nanti saya takutnya gini, generasi puisi esai ke depan itu dinilai oleh masyarakat luas, oh itu pakai AI aja, semua orang juga bisa gitu. Nah itu kan mengecilkan puisi esai nantinya. Ini kekhawatiran orang tua. Mungkin tidak benar, tetapi saya hanya menyampaikan pendapat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Denok. Teh satu lagi yang teman kita pakai kacamata ya, dari komunitas baju coklat. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya perkenalkan, nama saya Aditya Gibran dari Universitas Paramadina. Nah, tadi kan dibahas ya tentang AI. Kebetulan saya juga berlatar belakang nih di dunia industri kreatif juga dan menyukai dengan dunia sastra. Nah, tadi yang dibahas itu tentang AI. Nah, semisal nih
kita menuangkan karya kita dengan bantuan AI. Kan tadi disebutkan kan, pengen menciptakan bibit-bibit kreator gitu. Gimana kita untuk menciptakan kreator tapi kita sendiri masih perlu bantuan AI gitu kan. Apakah itu bertentangan dengan konteks yang dikutip dari kreator disebut tadi kan juga didirikan ya dari panti-panti atau mungkin pesantren untuk dididik menjadi kreator muda, tapi kan di situ kan mereka masih mengandalkan dengan device dan AI itu sendiri gitu kan, bukan menciptakan karya orisinal dari asli mereka. Seperti itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Dari satu lagi ya, Bapak dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nun Hati bin Malizaman dari Sabah, Malaysia. Kita masih bicara soal AI. Pertanyaan saya, sejauh manakah kesahan maklumat yang kita peroleh melalui aplikasi AI? Contoh kita mau menggali berapa bilangan penduduk Indonesia. Lalu kita type ataupun kita cari melalui aplikasi AI. Adakah itu maklumat yang tepat atau kita perlu lagi mencari data yang tepat yang tidak yang diakui oleh negara? Nah, jadi sebagai nasihat saya lah, kalau ada di antara kita sebagai pengguna AI, pastikan maklumat itu adalah tepat. Terutamanya apabila kita menulis tentang puisi-puisi yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih buat semua yang bertanya. Nah, karena pertanyaan ada 6, mungkin boleh merespon mana yang dianggap paling penting ya. Silakan. Dari Mbak Amel dulu kayaknya ya. Dari Pak Amel dulu. Oke, terima kasih. Saya saya gak berani merespon Mas Imam begitu ya, tapi yang jelas saya setuju bahwa AI sebetulnya dibantu untuk asistensi, dan bahwa kalau misalnya kita hanya mengandalkan AI untuk menulis, apalagi puisi esai misalnya, kita akan kehilangan pembaca. Dan menulis karya dengan menghasilkan karya yang menarik dibaca orang itu dua hal yang berbeda begitu. Dan saya masih dalam ranah, paling tidak saya bisa menulis dulu, setelah itu saya mencoba mencari cara bagaimana agar tulisan saya menarik dibaca. Saya belum tahu sudahkah saya mendapatkan tahapan tersebut, karena saya masih merasa saya masih menikmati setiap proses perjalanannya begitu ya. Saya tertarik juga untuk merespon Ibu Deno, Ibu Nainaiku. ya Ibu. Jadi begini, kalau saya pribadi begitu ya, dalam kerendahan hati begitu ya, saya merasa saya mulai menulis, belajar paling tidak eksplorasi menulis dengan asistensi AI setelah saya belajar menulis puisi esai dengan cara yang seperti biasa begitu ya, tanpa AI, artinya dengan proses sendiri begitu. Saya pernah diajak Ibu Nia Samsihono menulis buku kumpulan puisi esai DKI begitu ya. Saya pernah juga bersama teman-teman membuat buku kumpulan puisi esai berjudul Ayah Seribu Anak begitu. Saya juga ikut menjajakan buku saya di Gramedia Digital, judulnya Gadis, Leo dan Lanang, sebuah kumpulan cerpen dari karya-karya saya ketika masa kuliah begitu ya. Dan saya juga cukup aktif begitu menulis artikel di media mengenai situasi atau buku yang saya baca atau hal yang menurut saya menarik begitu. Artinya apa Ibu Deno? Artinya bagi saya tidak tahu kalau yang lain, tapi yang saya lakukan adalah saya mencoba jalan di dua hal itu. Artinya belajar menulis dengan cara yang seperti biasa tanpa bantuan AI gitu ya. Artinya dengan keresahan sendiri, apa yang saya rasakan, apa yang saya baca begitu saya tuangkan dalam bentuk tulisan, apakah itu artikel, apakah itu cerpen atau puisi esai yang tanpa bantuan AI. Tapi saya juga walaupun saya bukan generasi Z, tapi saya tertarik dengan teknologi. Artinya saya tahu bahwa teknologi ini tidak bisa kalaupun saya tidak ikut, dia akan terus berlanjut gitu. Saya lebih memilih untuk saya ikuti aja alurnya seperti apa, tapi saya punya batasan dan etika diri saya sendiri. Dan itu yang saya coba eksplorasi dengan puisi esai asistensi AI itu begitu. Paling tidak saya ingin tahu seberapa jauh sih AI bisa membantu saya menulis puisi esai, kira-kira seperti itu Ibu. Jadi kalau Ibu pertanyaan Ibu seperti itu, saya
saya dengan pede saya jawab ya saya penulis karena saya punya buku gitu. Dan iya, kalau yang itu saya juga merasa saya menulis, tapi saya ada kalau mungkin catatan kaki atau bintang di atas dengan asistensi AI begitu. Sama halnya saya suka melukis, saya suka melukis manual di atas kanvas atau di atas tas begitu ya. Tapi saya juga suka menggambar atau melukis dengan bantuan iPad dan aplikasi-aplikasinya itu. Tapi saya tetap pede menyatakan bahwa saya seorang pelukis begitu. Kira-kira seperti itu Ibu. Ya, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Denok ya. Jadi Mbak Denok kan bilang bahwa kalau Mbak Denok, Mbak, saya bilangnya Mbak, maaf. Oh udah Bu Deno aja berarti jangan Mbak lah, Mbak aja lah, masih muda ini kok, enggak Mbak. Jadi Mbak Deno gini, apa? Tadi yang dibilang apakah ini cuma karena melakukan prom itu nggak sepenuhnya tepat. Karena kenapa? Walaupun pakai prom belum tentu hasilnya bagus. Saya bikin satu puisi esai, misalnya soal kita iki atau misalnya soal tadi bencong yang jadi peramal itu 1 bulan. Apalagi kan si ChatGPT tidak tahu tentang kisahnya dia. Saya harus kasih ceritakan, misalkan tentang dia ngajak saya jalan-jalan, terus kalau saya ada apa-apa ditegur, bahkan dia selalu ngomong gini, Menir, you itu ya, jangan kebanyakan ngerokok, kurangin ngopi, sering di situ kan saya harus ketik kisah itu misalnya. Atau misalnya dia ngajak saya tiba-tiba, Menir, you mau makan ke bunga rampai nggak? Oh ya udah, saya ceritakan saya diajak jalan-jalan ke bunga rampai. Misalnya begitu. Jadi ChatGPT ini prom yang bagus itu bisa dari penulis yang bagus juga. Kalau orangnya jarang baca, nggak pernah nulis, nggak akan bisa menghasilkan karya yang bagus. Itu kira-kira. Jadi tetap juga pakai prom susah. Saya udah ngasilin pakai ChatGPT yang premium. Tetap banyak saya ngedit sendiri, bahkan catatan kakinya saya tambah sendiri. Bisa dibilang 70% saya editing sendiri bahkan. Gitu. Jadi kalau soal semua orang bisa nggak? Saya kira nggak, karena itu tergantung kemampuan orangnya. Kira-kira gitu. Mbak Denok. Nah, kemudian tadi saya tambah ya pertanyaan dari siapa ini yang nomor 2? Oh ya, tadi sejauh mana AI gantikan peran penulis? Tadi ya sebenarnya peran penulis ini bisa tergantikan oleh atau enggak tuh sebenarnya bukan karena AI. Kenapa? Kalau sering nonton video orasi Pak Denny ya, bahwa cuma 99% 1% penulis yang bisa hidup dari karyanya sendiri. Itu sebelum ada AI. Jadi 99% itu hidup nggak dari AI. Nggak hidup dari menulis. Jadi maksudnya ya ada AI atau enggak peran penulis nggak bisa terganti lah. Terus yang tadi dari Pak Imam, ya yang Pak Imam bilang tentang kita bisa menulis tentang karyanya menarik dibaca atau enggak. Ya pertama-tama satu fakta yang miris, bangsa Indonesia minat membacanya sangat rendah. Kita ini selalu masuk minat baca sangat rendah dan tidak ada hal serius untuk memperbaikin ini. Pun ada hanya upaya kelompok-kelompok kecil tapi ini belum bisa berdampak besar. Tapi satu fakta juga kalau dari kultur masyarakatnya nggak suka membaca. Dan juga sekiranya mereka suka membacanya hal-hal klinik sama mistis. Buku paling laris dalam sejarah Indonesia, 14 juta eksemplar, itu adalah dialog dengan jin muslim. Itu gimana ilmiahnya? Misalnya tadi Pak Imam ngutip Saussure segala macam, rakyat umum nggak tahu Saussure siapa, Michel Foucault siapa, tapi kalau jin muslim, kodam, perewangan, tuyul tahu. Itu kira-kira begitu. Ya baik, langsung saja. Sesungguhnya teknologi ini hanya alat bantu saja, ya. Alat bantu saja yang bisa menggali semua potensi yang ada dalam diri kita. Benar yang disampaikan, teknologi tanpa kecerdasan intelektualitas kita itu tidak akan jadi. Yang jadi apa adanya saja, karena memang teknologi ini kan terlalu jujur ya, terlalu jujur. Kalau buatkan katak ya jadi buat katak, jenisnya apa ya harus kita detailkan. Jadi itu. Jadi sehingga apa? Sehingga alat bantu ini tidak bisa kita hindari. Dan kalau kita bicara tentang kualitas baca generasi kita juga tidak bisa menyalahkan mereka.
karena tidak ada pendekatan yang baik kepada mereka, bagaimana mereka untuk bisa mau membaca. Salah satunya adalah mengajak mereka untuk menulis. Salah satunya itu. Kalau dia udah mau menulis, setidaknya mau membaca tulisannya sendiri. Itu setidaknya itu. Dan ini kebetulan, ini saya juga menyampaikan, ini ada putri saya yang jadi duta di sini, Bapak. Dan ini kepiawaian Pak Gunoto. Pak Gunoto tidak pernah menyampaikan ke saya kalau anak saya lolos itu. Dan tidak tahu. Tahu-tahu Pak Gunoto menyampaikan, Mas Gun, putri jenengan jadi duta. Sebelumnya sekian 25 itu ya, itu belum menyampaikan. Ketika beliau menyampaikan, saya ini Pak Gunoto piawai sekali menyimpan rahasia ini. Nah, salah satunya adalah itu Mbak Habibah Putri Habibatur Rohmah. Beliau ketika dia lolos, langsung saya restui. Dan Bapak Ibu ketahui, putri saya adalah penghafal Al-Quran. Karena apa? Karena gagasan ini itu bersentuhan dengan kemanusiaan, maka saya izinkan. Begitu lolos saya izinkan. Kalau tidak bersentuhan pasti saya tidak izinkan, karena beliau adalah penghafal Al-Quran dan sudah 15 juz. Gitu. Ini. Nah ini saya sangat terima kasih. Yang selanjutnya, yang pasti yang bisa dipastikan oleh kita, teknologi tidak bisa kita hindari dan teknologi harus kita apresiasi. Dan buktinya kita sudah membuktikan dengan teknologi ini dari 14 lembaga yang kita bina itu naik, frekuensi bacanya naik. Karena apa? Karena ada kepercayaan kita kepada anak-anak untuk menulis dan kita dampingi. Dan teknologi hanya alat bantu saja. Alat bantu saja. Jadi kalau kita ingin membangkitkan semangat anak-anak kita untuk membaca, terutama untuk bagaimana nanti ke depannya tentang puisi esai, percayakan anak-anak untuk menulis. Itu, percayakan. Sehingga apa? Sehingga kepercayaan itulah yang akan membangkitkan mereka untuk mau membaca. Data betul, data secara matematis. Tapi data itu kan tidak bersentuhan dengan emosi manusia. Artinya apa? Data itu sebagai rujukan, tapi sentuhan emosional kita ke anak-anak, ke adik-adik kita, harus itu menjadi utama. Artinya apa? Dengan gagasan semacam ini, secara pribadi saya itu apresiatif. Karena saya penulis ilmiah sesungguhnya ini ya. Jadi persentuhan dengan hal-hal semacam ini, barulah ini tulisan baru. Tapi itu sangat menarik. Nah begitu Pak Gunoto bilang ke saya tentang putri saya lolos, maka saya langsung mengapresiasi karena hubungannya dengan kemanusiaan, karena hal-hal yang itu memang menjadi program kita. Saya kira itu, jadi prinsipnya teknologi tidak bisa kita hindari, kita harus adaptif, dan kecerdasan teknologi itu harus diseimbangi dengan kecerdasan intelektual kita. Kecerdasan intelektual kita harus didukung dengan referensi yang memadai. Salah satunya adalah budaya baca. Saya pikir itu. Oke, kita berikan tepuk tangan buat 3 pembicara kita ya. Semua semoga sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Dari pernyataan para pembicara kita, paling tidak ada 2 kesimpulan utama yang saya coba titik temunya ya. Yang pertama bahwa ternyata menulis menggunakan AI itu tidak ecek-ecek. Dalam pengertian bahwa perlu ada fondasi yang kuat dari seorang penulisnya, perlu ada pengetahuan, pengalaman hidup yang kaya, kecerdasan, kreativitas, baru kita bisa masuk ke AI untuk mengeksplor itu. Itu yang pertama. Jadi tidak ujuk-ujuk juga orang masuk ke dalam kemudian jadilah simsalabim gitu kan, tapi ada proses ternyata. Yang kedua bahwa ternyata AI bisa menjadi pendekatan yang tepat untuk kesaran kita, termasuk oleh anak-anak muda. Tadi Mas Gun sudah cerita pengalaman ya bahwa AI mampu mengajak teman-teman kita yang muda untuk mau lebih membaca dibanding mungkin belum menggunakan AI. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat para gimana? Ada satu pernyataan dari ditulis tadi di buku. Di sini ada kumpulan. Ya, jadi ini pernyataan memang begitulah sebaiknya etikanya ya, bahwa kumpulan puisi esai dengan asistensi AI begitu.
Apa kredonya Mas? Next ya, next kita kutip dari kredonya Mas Golagong ya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekali lagi buat para narasumber kita. Sekarang boleh kita ke depan untuk berfoto bersama ya. Dan buat teman-teman yang tadi bertanya ada hadiah tapi setelah ini ya kita berikan langsung kepada 6 penanya. Silakan ke depan Kakak Irsat, Mas Gun. Kakak Panitia ada berfoto nggak ini atau gimana? Iya. Dipersilakan untuk berfoto bersama.